Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fardila Tasrik dari TK 01 semester 4. Di sini saya akan membuat tugas dari dosen pengampu yaitu Pak Ilham Jufri, STMkom. Di sini yang saya ambil judulnya tentang tinjauan artificial intelligence untuk smart government. Sini abstrak, pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang lebih tinggi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, menjadi populasi kota meningkatkan, dan jika tidak dikendali perkiraan pada tahun 2003 akan mencapai 70% dari populasi perkotaan. Semakin tinggi penduduk, maka pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan karena permasalahan kota akan semakin kompleks. Kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan semua perubahan membutuhkan kecerdasan buatan untuk memproses data yang diperoleh, memahami dan memberikan tindakan yang aktif dan efisien untuk melayani semua warganya. Hasil penelitian survei ini adalah mensajikan teknik kecerdasan buatan seperti pencarian, reasoning, perencanaan, dan pembelajaran. Metode kecerdasan buatan yang banyak digunakan adalah jaringan saraf, artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau AI dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan otomasi perilaku kecerdasan atau dimensional AI. Pemrograman komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan untuk memahami dan memantau informasi secara visual atau spesial, pendengaran alasan, pembuatan prediksi, berinteraksi dengan manusia dan mesin, terus belajar, serta memperbaiki diri. Sementara data analisis yang besar dapat digunakan menyelesaikan beberapa tugas seperti identitas. Dengan persyaratan ini, AI menjadi kuat dengan pembelajaran mesin, di mana komputer masuk evaluasi dan waktu memperbaiki respon. Di sini ada beberapa. Sini ada 5 aspek atau yaitu yang pertama natural language processing, cabang ilmu komputer linguis yang mengajikan interaksi antara komputer dengan bahasa alam manusia. NLP sering dianggap sebagai cabang dari kecerdasan buatan dan bidang kajiannya bersinggungan dengan linguis komputasional. Yang kedua, cloning retraining adalah suatu proses untuk menangkap sifat-sifat penting pada sebuah permasalahan dan pembuatan informasi tersebut diakses oleh proses pemecahan permasalahan. Automated reasoning, penilaian otomatis, merupakan bidang ilmu komputer. Logika matematika didedikasikan untuk memahami berbagai aspek penilaian. Machine learning adalah sebuah cabang dari kecerdasan buatan. Inti dari mesin belajar berkaitan dengan representasi dan generasi. Yang keempat, computer vision adalah bidang yang mencakupkan metode untuk memperoleh pengolahan, menganalisis, dan memahami gambar secara umum. Yang kelima, roboting adalah cabang teknologi berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, dan aplikasi robot. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kecerdasan buatan mempunyai 4 teknik sebagai berikut. Reasoning atau teknik pencarian, yaitu teknik menyelesaikan masalah yang mempresentasikan masalah ke dalam ruang keadaan state dalam secara sistematif, melakukan pembangkitan dan pengujian state dari setiap state sampai ditemukan suatu goal state.
Reasoning atau teknik penalaran yaitu teknik menyelesaikan masalah yang mempresentasikan masalah-masalah ke dalam rounding atau mathematical yang digunakan mempresentasikan dan manipulasi fakta aturan. Planning atau penerancang suatu metode menyelesaikan masalah dengan cara memecahkan masalah ke dalam sub atau masalah-masalah kecil. Running secara otomatis menerapkan aturan-aturan yang diharapkan diumumkan data-data belum diketahui. Selanjutnya, Smart City. Sangat banyak sekali definisi tentang kota cerdas. Konsepnya setelah digunakan seluruh dunia nama yang berbeda. Di sini ada beberapa definisi Smart City, yaitu sebuah kota berperforman baik dalam indikator ekonomi manusia, pemerintah, mobilitas, lingkungan hidup dibangun atas kombinasi kecerdasan warga kota yang mandiri mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi. Yang kedua, sebuah kota yang memonitor dan mengintegrasikan kondisi dari semua industri krisisnya, termasuk jalan, jembatan, terowongan, pelabuhan, komunikasi, rancangan pengecahan, kegiatan pemeliharaan, memantau aspek keamanan sambil maksimalkan layanan kepada warga. Keempat, sebuah kota menghubungkan struktur fisik, sosial di bisnis untuk memanfaatkan kolektif kecerdasan kota. Selanjutnya, penggunaan teknologi smart computing untuk membuat komponen dan layanan instruktif yang meliputi administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan, realitas, transportasi lebih cerdas saling menghubungkan. Di sini salah satu contoh Smart City intuitif. Pengembangan dikarenakan kerja integratif untuk menyelesaikan hubungan dan pengaruh antara faktor-faktor dalam inisiatif kota cerdas. Masing-masing kota penting untuk dipertimbangkan dan menilai tingkat kota cerdas sangat perkasa dan kota cerdas Selanjutnya, pengembangan from Network Smart City yang gagasan oleh Smart City Connecting Invitation Central untuk mengukur maturity sebuah kota disebut Garuda Smart City Maturity Model pengambilan 3 aspek. Ini adalah salah satu contoh gambar Smart City. Selanjutnya, Smart Government. Smart Government merupakan pengolahan proses bisnis yang berkaitan dengan pemerintah dan administrasi dengan bantuan teknologi informasi dan komunitas. Tata kelola sistem informasi yang saling berhubungan dengan integrasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas fungsi melayani publik lebih aktif dan efisien. Pemerintah menggunakan governance untuk meningkatkan efisien dan aktivitas sistem administrasi publik, pemberian layanan sifat digital yang dinamik, memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang untuk sepenuhnya memberikan government pada akhir dan berkontribusi memenuhi kebutuhan dan layanan warga. Pengembangan digitalisasi pemerintah atau disebut government melibatkan komponen yang berbeda, cenderung saling berikat.
Yang D, Internet of Things. Untuk mendapatkan data dari lingkungan digunakan teknologi Internet of Things untuk saling berkomunikasi. Internet of Things atau IO adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk transfer konfigurasi teknologi neutral. Hewan peternakan transmisi mobil dilengkapi di buit-buit sensor untuk memperingatkan pengemudi atas komponen tidak sesuai sejauh ini. IoT paling erat hubungannya dengan komunikasi machine to machine di bidang menetapkan atau listrik dan listrik perminyakan dan gas produk dibangun dengan kemampuan Great sensor. Definisi lain dari IoT adalah menghubungkan alat pendeteksi, penggerakan, menyediakan kemampuan. Ada beberapa kebutuhan standar baru, yaitu biaya perangkat rendah, meningkatkan masa bakteri. Yang ketiga, meningkatkan kecakupan mendukung untuk sejumlah besar koneksi IoT. Ini adalah gambar interoperability smart system. Layanan data sensor kolaboratif bermanfaat untuk sebagai aplikasi termasuk robotik, media instruksi, dan militer analisis. Big Data, kemajuan terbaru dalam sensor jaringan berskala besar, teknologi pertumbuhan eksplosif, monetisasi yang besar telah meningkatkan aplikasi. Ini adalah gambar integrasi sistem Smart City. Selanjutnya, gambar kecerdasan buatan dalam Smart City. Dalam pengembangan memproses data secara real time untuk menampilkan analisis kota memerlukan kecerdasan buatan. Ini adalah hasil kecerdasan buatan dalam Smart City. Kesimpulan dalam paper ini, kami telah melakukan kajian penelitian mengenai artificial intelligence pada smart government yang dimulai dari dengan mengaplikasi teknik kecerdasan buatan menyelesaikan permasalahan pemerintah secara cerdas. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.